Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan kelas C, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Di praktikum kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan dari ternak ruminansia. Sebelum masuk ke sistem pencernaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang ruminansia. Ruminansia adalah sekelompok hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan dua langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan sisa dicerna, kemudian dikunyah kembali. Contohnya seperti kambing, sapi, lembu, kerbau, domba, rusa, dan kijang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika dari Capra SP atau kambing. Yang pertama itu ada Kingdom Animalia, kemudian ada Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mamalia, Ordo Ariodactyla, kemudian ada Family Bovidae, genus Capra, spesies Capra SP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ pada traktus digestivus. Yang pertama itu ada cavum oris atau rongga mulut, yang mana berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti dentis atau gigi yang tersusun dari incisivus atau gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi geraham depan atau premolar dan gigi geraham belakang atau molar yang berguna untuk mengunyah makanan. Kemudian ada diasterifa, bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Kemudian lidah berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ventriculus atau lambung. Kemudian ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada ruminansia yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kedua ada paring, pangkal dari kerongkongan. Kemudian ada esofagus, lanjutan dari paring masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar dan menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Kemudian ada ventriculus atau lambung, makanan yang telah melewati esofagus kemudian menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan, sementara sebelum dikeluarkan kembali. Lambung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut buku, selanjutnya ada abomasum, bagian lambung terakhir. Nah, kemudian saya akan menjelaskan intestinum tenue atau dinding yang licin. Di dalam intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum, kemudian ada jejunum, dan ada ileum. Di mana duodenum ini bentuknya melingkar seperti huruf U, yang mana berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Kemudian ada jejunum, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Kemudian yang terakhir ada ileum, yang mana ileum ini berfungsi sebagai menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Kemudian ada intestinum crassum atau usus besar, di mana usus besar ini berfungsi untuk proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Kemudian ada rektum, yang mana rektum ini berfungsi menyimpan feses untuk sementara waktu. Yang terakhir ada anus. Anus ini adalah sisa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bagian rumen, di mana rumen ini merupakan lambung terbesar yang ada pada hewan ruminansia. Rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang telah ditelan. Biasanya rumen ini berbentuk seperti handuk. Kemudian ada retikulum, di mana retikulum ini berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan diubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau biasa disebut dengan bolus. Retikulum ini berbentuk seperti jala. Kemudian ada omasum, di mana omasum ini berfungsi membantu makanan secara kimiawis dengan bantuan enzim. Dengan menggunakan enzim, serta berfungsi sebagai penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung dalam jauhan pakan ternak. Biasanya omasum ini berbentuk seperti buku karena ada lipatan-lipatan. Kemudian ada abomasum, di mana abomasum ini berfungsi sebagai
fermentasi oleh selulosa yang dibantu oleh bakteri. Terdiri dari Florica, Fundia, dan Cardia. Nah, abomasum ini merupakan bagian terakhir dari ventriculus atau lambung. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari intestinum tenue atau usus halus, di mana berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan dari hewan ruminansia. Yang pertama itu makanan masuk lewat cavum oris atau mulut, di mana di cavum oris ini terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama itu ada proses mekanik, di mana makanan dikunyah dengan bantuan dentis atau gigi. Kemudian proses yang kedua itu ada proses kimiawis, di mana makanan dicampur oleh kelenjar saliva mencerna karbohidrat. Nah, setelah dari cavum oris ini, makanan masuk ke esophagus untuk disalurkan ke ventriculus atau lambung, yaitu rumen. Nah, proses yang terjadi di rumen ini, makanan dicerna menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Nah, di sini terjadi pengabsorpsian PFA dan mencampur pakan yang masuk. Nah, di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang biasa disebut dengan bolus. Nah, pada saat hewan ruminansia istirahat, pakan yang ada di rumen tadi akan dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut, disebut proses regurgitas untuk memamah 2 kali, disebut proses remastikasi. Nah, kemudian bolus ditelan kembali, disebut proses redeglutasi. Nah, selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Nah, setelah itu makanan yang akan ditelan kembali dan menuju retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Setelah itu makanan masuk ke omasum. Nah, makanan setelah dari retikulum, makanan masuk ke omasum. Makanan akan dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Nah, pada omasum juga menghasilkan amonia. Nah, di omasum pakan akan terjadi penyerapan air yang terdapat dalam hijauan pakan. Nah, setelah itu makanan akan dilanjutkan ke abomasum. Nah, pada abomasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Dan abomasum ini akan mengatur arus digesta dari abomasum menuju duodenum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus atau intestinum tenue, di mana masuk ke intestinum tenue, di mana intestinum tenue ini terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di duodenum ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh bantuan pankreas, lalu ke jejunum, dan yang terakhir adalah ileum. Masuk ke ileum, di mana ileum ini berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh jejunum tadi dengan jaringan fili-fili. Kemudian usus halus pada ruminansia berkisar 40 meter, kurang lebih 40 meter. Lalu setelah dari intestinum tenue atau usus halus, pakan akan melewati sekum. Ini pakan akan melewati sekum atau seka yang berfungsi sebagai tempat pencernaan fermentatif oleh mikroba. Lalu setelah dari sekum masuk ke kolon, setelah dari kolon masuk ke rektum. Nah, di rektum inilah sebagai tempat penyimpanan sementara kotoran hewan ruminansia. Setelah dari rektum, kotoran akan dikeluarkan lewat anus. Nah, mikroba yang terdapat dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bakteri selulotik. Bakteri selulotik menghasilkan enzim selulose dari hidrolisis glukosa. Dapat menghidrolisis hemiselulosa. Beberapa contoh bakteri selulotik adalah Bacteroides, Succinogenes. Nah, bakteri hemiselulosa merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya Clostridium dan Bacteroides ruminicola. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan bakteri proteolitik, merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida. Beberapa contoh diantaranya yaitu Bacteroides amylopulchilus, kemudian ada Licheniformis. Kemudian yang keempat ada bakteri metanogenik, merupakan bakteri pembentuk gas metan. Contohnya ada Methanobacterium, kemudian ada Methanobacterium. Kemudian yang kelima saya akan menjelaskan bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan glicerol dan sedit gula. Sementara itu beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisis asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik antara lain, yang pertama itu ada Anaerobibrio, kemudian ada Selemonas ruminantium lactilia. Kemudian ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati adalah Propionibacterium, Selemonas lactilitica. Kemudian yang ketujuh ada bakteri pemakai gula, sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Kemudian yang ke-8 ada bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh diantaranya yaitu Streptococcus sp. Kemudian yang ke-9 ada protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata, meskipun flagellata juga dapat banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik organisme. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, kemudian ada ordo Endoniumhorpida. Kemudian yang terakhir ada fungi atau jamur anaerob yang sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungsi dari jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang tergandung dalam pakan. Salah satu contoh diantaranya ada Picomycotes. Thinking of you.